Setidaknya ada dua cara untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan LED. Yang pertama, mengubah arus yang masuk ke LED. Cara ini bisa diaplikasikan dengan mengubah nilai resistor. Yang kedua, menghidup matikan LED dengan cepat atau lambat. Logikanya, ketika kita menghidup matikan LED dengan cepat, maka mata manusia tidak bisa mengetahuinya. Yang ditangkap oleh mata adalah terang atau redupnya saja. Jika kita menghidup matikan LED dengan cepat, maka LED tersebut akan terlihat terang, tapi kalau kita menghidup matikan LED dengan lebih lambat, maka LED akan terlihat lebih redup. Dalam elektronika digital, konsep yang kedua dikenal dengan istilah PWM. Apa itu PWM? Sebagian kaki atau pin Arduino support PWM. Kaki yang support PWM ditandai dengan adanya tanda tilde di depan angka pinnya seperti 3, 5, dan 6, dan seterusnya. Frekuensi yang digunakan dalam Arduino untuk PWM adalah 500 Hz. Jadi, Arduino bisa menghidup matikan LED sebanyak 500 kali dalam 1 detik. Untuk menggunakan PWM, kita bisa menggunakan fungsi analog write. Nilai yang bisa dimasukkan pada fungsi tersebut yaitu antara 0 hingga 255. Nilai 0 berarti pulsa yang diberikan untuk setiap siklus selalu 0 volt. Sedangkan nilai 255 berarti pulsa yang diberikan selalu bernilai 5 volt. Yang keempat, praktikum aplikasi sensor cahaya atau LDR. Tujuannya, yang pertama, menggunakan Arduino untuk aplikasi sensor cahaya dengan menggunakan LDR. Yang kedua, membuat program sederhana untuk aplikasi sensor cahaya dengan menggunakan LDR. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, satu buah papan Arduino Uno. Yang kedua, satu buah breadboard. Yang ketiga, satu buah sensor cahaya LDR. Kemudian, dasar teori dan rangkaian percobaan. Salah satu jenis sensor cahaya adalah LDR. Dengan sensor ini, A bisa membuat alat yang berkaitan dengan cahaya seperti jemuran otomatis, tracking arah sumber cahaya matahari, lampu otomatis atau untuk rumah, akuarium, dan lain-lain. Atau sebagai pengatur intensitas cahaya lampu untuk tanaman di dalam ruangan, dan banyak lagi lainnya. Di pasaran ada LDR yang berukuran 4 mm dan 11 mm. LDR disebut juga sebagai fotoresistor, sebab alat ini akan memiliki resistansi yang akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam kondisi gelap, resistansi LDR bisa mencapai 10 mOhm. Tapi dalam kondisi terang, resistansi LDR turun hingga 1 kOhm. Bahkan bisa kecil lagi. Sifat ini yang membuat LDR bisa dimanfaatkan sebagai sensor cahaya. LDR terbuat dari sebuah cakram semikonduktor seperti T-ons, T dengan 2 buah elektroda pada permukaannya. Pada saat ini, intensitas cahaya yang mengenai LDR sedikit. Bahan dari cakram LDR tersebut menghasilkan ons tin bebas dengan jumlah yang ons tin kecil, sehingga hanya ada sedikit ons tin untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya, saat intensitas cahaya yang mengenai LDR sedikit, maka LDR akan memiliki resistansi yang besar. Sedangkan pada saat kondisi terang, maka intensitas yang mengenai LDR banyak. Maka ons T cahaya yang diserap akan membuat ons tin bergerak cepat sehingga lepas dari atom bahan semikonduktor tersebut. Dengan banyaknya ons tin bebas, maka muatan listrik lebih mudah untuk dialirkan. Artinya, saat intensitas cahaya yang mengenai LDR banyak, maka LDR
akan memiliki resistansi yang kecil dan menjadi konduktor yang baik. Kemudian rangkaian dasar LDR. Ketika ingin menjadikan LDR sebagai sensor, maka kita bisa mengacu pada rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan. Dengan menggabungkan antara LDR dengan resistor, maka kita bisa mendapatkan variasi tegangan yang nantinya menjadi inputan pada pin analog Arduino. Tegangan pada V1 dan V2 dapat dihitung berdasarkan hukum Ohm dan aturannya pada rangkaian seri. Pada rangkaian tersebut, arus pada semua titik dalam rangkaian tersebut nilainya sama sehingga kita bisa menghitung V1 dan V2 tanpa mengetahui arus yang mengalir. Lalu bagaimana cara menghitung V1 dan V2? Pada rangkaian ada 3 titik yang memiliki tegangan berbeda. Tegangan pin, tegangan pada R1 dan tegangan pada R2. Kemudian yang kelima, praktikum aplikasi sensor ultrasonik. Tujuannya, yang pertama, menggunakan Arduino untuk aplikasi sensor jarak dengan sensor ultrasonik. Yang kedua, membuat program sederhana untuk aplikasi sensor jarak dengan sensor ultrasonik. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, 1 buah papan Arduino Uno, yang kedua, 1 buah breadboard, yang ketiga, 1 buah sensor ultrasonik. Kemudian dasar teori dan rangkaian percobaan. Gelombang 17, Ornstein 17, merupakan gelombang yang umum digunakan untuk radar untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Dalam hal ini, akan dipelajari salah satu sensor ultrasonik yaitu HCS R04.